apa Pak Malin nah? Itu apa? Pak Malin boleh? Ya, mula satu temui. Oi ko. Pak Malin. Apa lo ko? Wala alay. Oh. Macam apa ya? Lucu ah. Wala. Hey. Anak. Oi ko. Jauh lo telingo rak. Dah ada lah di Amerika lo telingo ang. Alah. Ha. Wah ni mo. Oh. Hanya Sarawaknya lah terbagai lo. Hei. Mana ko? Kau kenapa dia Pak Malin ke? Percaya kena buyung kena. Wah. Alah, iyalah. Alah. Bertanya pada lah tuan-tuan ni. Aku tu kata kau liu dah dua pada tu ada tua. Lah joleh orang pone dia bertanya aja dia. Dua pada lah dua ada tu jarum. Iko mangko. Apa nak bertanya? Apa nama bah tadi ni? Umpui. Ke mana kau dibawa? Ke mana? Alah. Ha. Kau siapa ke buyung ah? Iko cucu. Lah cucu Pak Malin ni ya? Ikut-ikut je di belakang ni tahu ya. Ha. Alah, bertanya pada lele. Apa nan tuan-tuan tanya? Jadi kami kini mengkosik kami datang berdua menemui Pak Malin kini. Yang nak bertanya tentang sejarah mah balik. Ya itu nak bos apa? Kalau orang aku boleh bertanya boleh. Tapi ada apa buah yang tak boleh. Yang pertama, orang sedang mau berborek. Ya. Yang kedua, orang kematian ini. Yang ketiga, orang jaga lolok. Jangan dipogok-gokan pada tu ni. Adik gini kau bertanya sejarah pada tu. Ya. Sejarah apa ni? Itu mah. Ya menunggu cerita nan la kodok baca di kampus itu nak. Apa hubungannya Sultan Iskandar Zulkarnain konjo Minangkabau? Kece orang kalau wak dongo-dongo iyo nenek moyang orang Minangkabau. Kau itu nan tuan-tuan tertanya, tu yang nak mau jaga buah jawa tadi. Apa so jo ayu dan jo ni jo sayak dan landai. Itu ni mereka bertanya. Kenapa tanya nampak ni? Nak ya dah titik terang. Betul lah tuan-tuan. Kalau nama masalah koko kurang topik kamu bertanya. Apa sebab nanambo tak pernah bertemu juga orang tu. Nanu ambo ko pas masuk 50 ke 1 tambah 1. Jadi dalam masalah sejarah ko ancak lah tuan-tuan banyak membaca, banyak kan bertanya kena pandai, belajar kena pandai, bertanya kita kena tahu. Sopo na nambo ko sama malum lah tuan-tuan. Ko siang bola ke sawah, ko manaki. Bilo dia ambo ke sempat. Ko sekolah pendidikan tinggi dah dur. Tapi sungguh pun itu ambo kan S3 loh ko. Apa S3 ni? S3 ko sarjana Sungai Sogi. Wala. Apa dia amban? Cile mah pak ku. Yo terorong ada kamera. Yo ditolak ko lah ku topik bertanya orang ni. Makanya kami temu yang ku ke sekolah. Makanya kami oyi ku di pematang sawah tadi. Boner. Kebetulan yo tak lama suara di siko gitu Yo agi tahu lah patut nak di agi tahu kami ku. Yo itu pun guna untuk pendidikan kami ya nah. Apa guna untuk ya masyarakat kita nan tak tahu jadi tahu kan itu. Boner.
Model itulah. Sebab tua dan tua-tua dan cerdik-cerdik di Ambo masih banyak kita dah jintau atau ditolak ko. Cuman di Ambo le S3 ko. Sarjana Sungai Soria Pariaman atau dinamakan sarjana kepia hitam. Gitu. Atau sarjana ken sawung. Iya. Jadi di pesantren tu kami belajar namanya Nausaraf. Kemudian Nausaraf itu kami akan mempelajari di situ masalah kalim, kalimah dan kalam. Antara kesecocokan kalimah atau tidak. Kemudian di pesantren pun kami mempelajari antara yang satu, dua atau namanya wahid, tasniah dan jamak. Kemudian di pesantren itu kami pun mempelajari yaitu namanya ilmu mantik, ilmu logika. Dan masuk dia ke. Ditambah dengan ilmu badi, mani dan bayan. Sehingganya Ambo kini berusaha dengan sistem ilmu yang Ambo miliki. Ambo berusaha untuk mempelajari ilmu sejarah Minangkabau ko sebagaimana yang telah banyak Ambo baca dan sebagaimana yang telah banyak Ambo coli alam terkembang menjadi guru. Menyangkut sejarah Sultan Iskandar Zulkarnaini. Kan itu nak bertanya tadi. Benar. Wah. Sebab apa model itu? Sultan Iskandar Zulkarnaini ko tercantum di dalam Al-Quran dalam surah Kahfi ayat 83. Dan ditambah pula dengan ayat surah Al-Kahfi ayat 94 yang menguatkan tentang Sultan Iskarnaini. Para ahli mufassir sepakat bahawa beliau adalah orang saleh. Seperti tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Katsir sendiri, kemudian Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin Sayuti dalam kitab Jalalainnya, kemudian daripada ulama-ulama lain mengatakan bahawa sepakat bahawa beliau anak yang soleh. Kan pada itu. Iya. Nah, tahu-tahu tiba berita di belakang hari. Kok begitu? Kedatangan beliau ke Minangkabau kok kemudian datang ke Gunung Merapi kemudian itu. Ya. Sementara Gunung Merapi kok adalah percayaan orang Hindu tompek memuja dewa. Seperti Gunung di Rajo. Seperti Gunung Agung di Bali. Ya. Seperti Gunung Rinjani di Nusa Tenggara. Kemudian seperti Gunung Bromo di Jawa. Kan begitu itu. Tompek menyembah dewa. Ya. Apa ku anak konyoko tidak sesuai dengan bapaknya. Kemudian tu. Dan cik lain bulu lah disangkut pawikan pulau keturunan Minangkabau dengan keturunan Yahudi. Aiku aneh. Kenapa? Apa hubungan Yahudi dengan Minangkabau? Sementara Minangkabau adalah masalah bangsa. Sementara Yahudi adalah masalah ideologi. Masalah kepercayaan. Dan itu kan tidak sesuai. Terkecuali kalau mengaitkan antara Minangkabau dengan bangsa Israel. Itu baru topik. Sebab banyak juga orang yang Islam, keturunan Islam kini koko berasalkan daripada bangsa Yahudi sendiri atau daripada bangsa Israel sendiri. Nah, cik lain menjadi pertanyaan bagi sangkut pawi dalam masalah itu, apa hubungan Yahudi dengan Sultan Iskandar Zulkarnaini? Apa hubungan Sultan Iskarnaini dengan Alexander Agung, Datuk Maharaja di Rajo? Sementara Al-Quran telah mengatakan bahasa Sultan Iskarnaini ini adalah politeisme, penganut satu Tuhan. Sementara Alexander Agung adalah monoteisme, yang mengaku son of Zeus, anak daripada para dewa, rajanya dewa. Kan model tu. Iya. Itu kan pengokonnya kan engkau. Model ku jalan cerita. Jadi supaya ada tuan-tuan ku mahasiswa gini ku. Artinya sedang madakan penelitian, ia perlu model tu. Iya. Adokanlah cari ke sebuah kebenaran tu. Sebetulnya model tu. Sultan Iskandar Zulkarnaini ku masalahnya masih misterius bagi yang kini. Bila masanya beliau, kapan terjadinya, di manakah terjadinya, masih serba misterius. Tetapi Al-Quran wajib kita imani. Nah, kemudian daripada itu tentang kedatangan Datuk Maharaja di Rajo ke Pulau Poco, nama dulu Pulau Paco, perca bahasa Indonesia. Arti guntingan pulau yang ada di Asia Besar, kemudian ini berserak dengan Pulau Asia Besar. Namanya Pulau Paco. Perca bahasa Indonesia. Nah, beliau Datuk Maharaja di Rajo ko nama asli tak tentu dia kita. Tetapi nama beliau koko datang inyo bukan yang pertama ke Minangkabau. Ke Pulau Sumatera ko, ke Pulau Paco ko.
Karena telah ada sekitar 1.500 atau 2.000 tahun sebelum kedatangan beliau, telah ada penduduk di Sikoko dinamakan Detro Melayu atau ya Proto Melayu. Proto Melayu yang tua, Detro Melayu yang kedua. Iya. Nah, jadi beliau kok datang kemari setelah penduduk kok lado di Sikomo, di lembah, sungai, di tempat-tempat yang basah, kemudian di kaki bukit, lado. Oh, berarti kemudian nanti bori. Nandatu Amarajo di Rajoko inyo memproklamirkan dirinya inyo adalah King of King yang berasal dari India belakang. Nah, topeknya di Meghalaya. Meghalaya itu adalah kaki pergunungan Himalaya yang sebelah timurnya atau di bagian tenggaranya. Iya. Nah, dulu di situ ada sebuah kerajaan kira-kira namanya Kerajaan Meghalaya. Dan dipimpin oleh seorang ayah. Kemudian ayah konyo meninggal. Kemudian memperebutkan kekuasaan 3 orang beradik kakak. Namanya dah tentu. Belum. Yang satu nani nyoko dek korono inyo bagabui kekuasaan itu tuh. Maka yang satu minta bantuan ke daerah Rum tadi. Kebetulan sewaktu itu yang berkuasa yaitu kerajaan daripada Makedonia yang bernama Alexander Agung anak Philip. Iya. Nah, kemudian kerajaan Makedonia kok melebar sampai ke India dan tertahan di Sungai Gangga. Nah, jadi kerajaannya Iko yang pocah Iko Koko, yang kedua kakaknya nomor 2, akhirnya dia ginamo dia yaitu Datuk Maharaja Depang itu minta bantuan ke Tiongkok. Bantuan. Supaya inyo memiliki kerajaan Iko sendiri, bukan kakaknya, bukan adiknya yang si bungsu. Nah, perebutkan kekuasaan Iko di Meghalaya kini Iko di India bagian timur, inyo termasuk India, lah disosak daripada 2 belah pihak. Yang pertama yaitu bernama Ular Nago. Dekono mangkutonya itu mahkota bahasa. Iya. Itulah dirobui dari 2 sisi. Lah di Lili dia Ular Nago, lah di Bali dia Ular Bidai. Artinya kekuatan Drapida yang datang dari barat itu seperti kini Bangladesh, India itu bangsa Drapida. Dulu kalau dah salah mau kerajaan di situ Magyar. Nah, dari timur pun datang pulau. Yaitu suku-suku Birma kini itu. Iya. Makanya akhirnya beliau kerajaan kedua belah pihak kok mengapit 2 sisi kok. Dan kini dapat dibuktikan bahwa beliau kok berasal dari situ. Naninya tu tinggal di kaki pegunungan Himalaya bagian tenggara. Sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Acik Mande atau anak bukit. Dari sebelah barat, inyolah diserang oleh suku-suku yang ada di barat seperti suku-suku Drapida seperti Bangladesh jo India kini ko. Sementara inyo dari timur lah disasak pula oleh suku-suku Bamar yang datang dari timur. Seperti Myanmar kini itu, Bhutan, Nepal dan sebagainya. Yang bersifatkan Tibeto-Mongoloid. Dan beliau mengaku berasal daripada tanah basah. Basah, bukan besar. Artinya Meghalaya itu adalah intensitas hujan yang tertinggi di dunia. Di Malaya itu. Di Meghalaya. Yang kedua, orang di situ biasa yaitu untuk membuat jembatan akar seperti yang pesisir itu kini. Iya. Dan ketiga yaitu hukum di situ hukum matrinial, keturunan dari ibu-ibu ke bawah menurut jalur pusaka ibu. Iya. Yang keempat yaitu persamaan DNA. Bahasa persamaan DNA orang situ banyak dengan orang Indonesia. Mungkin khusus Jawa Minangkabau. Iya. Nah, maka berlayarlah beliau tadi itu tuh. Di samping pada itu anggota baci ya. Yaitu di situ penghasilan paling tinggi pada sampai saat ini yaitu pinang dan sigi. Oh, di situ tuh. Di situ tuh. Hampir sama aja dengan Minangkabau kan. Hampir sama mirip dengan Minangkabau. Jadi tuan-tuan tinggal meneliti. Kami dan tua-tua kok sekadar pembuka jalan.
diambillah mahkota tadi denyo, artinya kerajaan oleh dua sisi tadi daripada Drapida tadi dan suku daripada timur tadi sejenis Tibeto Mongoloid, artinya orang mata sipit. Kemudian beliau melarikan diri beberapa orang yang setia kepadanya. Di antaranya Cati Bilang Pandai namanya, tetapi nama sebelumnya waktu itu kita tidak tahu. Ada Harimau Campur, mungkin itu adalah setia-setia kerajaan. Maka berlayarnya melalui Laut Thailand. Kemudian terus ke Semenanjung Malaya. Kemudian masuk ke Lingapura atau Singapura kini. Kemudian terus ke Linggapuri, yaitu ke Pulau Riau kini. Kemudian masuk ke arah yaitu Sungai Indragiri. Bersua banyak omel di situ tu. Maka di situ bertukar nama Pulau Paco dengan nama Swarna Dwipa atau Swarna Bumi. Nah, kemudian nyo masuk ke pedalaman kok. Inyo lah mulai menjumpai orang di muara-muara sungai, di tapak-tapak yang apa yang sepi lah menjumpai. Mulai dari situ nyo dilamirkan. Kami adalah anak Alexander Agung atau Alexander the Great. Kami ditugaskan ke sini untuk melindungi kalian. Tunduklah kalian kepada kami. Kan itu dasarnya. Jadi masyarakat tadi percaya aku inyo mempromosikan mulai itu. Kenapa tidak percaya? Sementara Datuk Maharaja di Raja Seroto rombongannya memakai pakaian bangsawan. Dan di kepalanya letak-letak pula mangkuto yang dibuat balik atau duplikat. Sementara penduduk Pulau Paco sewaktu itu masih berseluarkan rupiah dan bercawankan panara. Sementara Alexander Agung sewaktu itu, Alexander the Great itu sangat terkenal di dunia segitu sampai ke pelosok-pelosok hutan-hutan. Penguasa barat dan timur. Otomatis ugan tunduknya tuju ke Gunung Merapi. Nah, kemudian dari Gunung Merapi, inyo mulai membuat peradaban. Karena inyo berasal daripada anak bukit, inyo tinggal di tepi bukit. Itu tepatnya di Pariangan sekarang. Pariangan dasar kata daripada para hyang. Artinya para Tuhan, para anak Tuhan. Karena Datuk Maharaja di Rajo mengaku daripada anak Alexander Agung. Sementara Alexander Agung sendiri mengakuinya adalah anak daripada Raja Dewa, yaitu son of the Zeus. Periangan di Tanah Datar kau itu. Itulah pendapat ambo. Tetapi masyarakat kan masih berbeda pendapat. Sebagian pendapat yaitu berhiang-hiang karena mendapat rusuh kan boleh itu. Ya. Sementara ambo pendapat kembali aja pendapatnya lah. Ya. Iya, sebagai kita kan demokrasi demi ilmu pengetahuan. Ya. Nan para hiang tu artinya orang-orang tadi tu nan mengakui bahwa ini adalah anak Tuhan. Sebagai wakil daripada Gunung Merapi tadi, tompek bersemayamnya para roh-roh, para dewa agama Hindu. Disitulah mulai peradaban Minangkabau mulai dibangun, di situ mulai negeri mulai dibangun. Nah, jadi Datuk Maharaja dari Raja tadi tidak pernah mengakui bahwa ini anak daripada Sultan Iskandar Zulkarnain, tidak. Berarti kalau tidak pernah diakui, berarti tambo-tambo atau pidato-pidato adat selama kok salah berarti Tibori. Kau jalan situ. Dek berani yang kumalin menentang apa tu ni tambunan kita waconan apa tu. Walaku. Dulu agama kita di Minangkabau kau kata Hindu sinkretisme atau animisme. Penganut benda-benda, penganut batu, penganut dewa, penganut roh, kemudian itu. Ya. Kemudian di sekitar abad ke-16, di ujung ke-16, kemudian orang tahu kelemahan Minangkabau ko yaitu sangat tunduk dan patuh kepada Datuk Maharaja di Rajoko. Islam ingin masuk ke siko sangat susah sekali. Maka para ulama-ulama itu berusaha untuk bagaimana caranya ada kelemahan Minangkabau. Salah satunya inyo mengakui kebesaran Datuk Maharaja di Rajo, anak pradewa. Maka Islam mulai masuk di siko jarumnya. Agama yang kita anut kini kau. Mengatakan bahwa Datuk Maharaja di Rajoko adalah anak Sultan Iskandar Zulkarnain, penguasa timur dan barat. Nah, kemudian Islam mulai tembus. Bahwa Datuk Maharaja di Rajoko adalah anak daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Sultan Iskandar adalah anak daripada Sis.
Sisko adalah anak Adam yang ke-49. Kemudian Nabi Sisko tidak mempunyai jodoh, kemudian dikawinkan dengan anak bidadari. Anak bidadari dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Sis, walinya para malaikat, dan diiringi oleh pupui jasarunai seratus rabab je kucapi. Mandanga anak kabar namba itu daripada para mujahid-mujahid, para pengembang agama Islam tadi. Orang-orang Minang di tanah Pacoko lah mulai percaya bahasa sesuai keterangan lama dengan kini yang dibawa, dan sesuai dengan Al-Quran dengan sejarah yang diterima. Sewaktu itu maka di sekolah Islam mulai disanangi orang di pusat Minangkabau. Jadi itu ada termasuk daripada rangka Islamisasi di pusat Minangkabau. Akhirnya kita kini bersyukur. Ya. Kenapa mengatakan demikian? Karena di dalam tambu-tambu adat pun mengatakan maka berjalanlah balayalah Datuk Maharaja Diraja Cerita Bilang Pandai menuju Lawi Baharullah. Lawi Baharullah adalah kata-kata orang tarikat, kata-kata orang sufi dalam mengenal Allah. Sementara Islam belum dikenal sewaktu itu. Lawi Baharullah mana yang ada sakit itu. Maka balayalah Datuk itu nampak api daripada jauh gelang gubelang. Kemudian api ditui cahaya hilang. Kan pada itu di dalam petata petiti. Ya. Dia karena apa? Gunung Merapi dari dulu sampai kini itu masih gunung vulkanik. Gunung vulkanik menurut kepercayaan Hindu adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa. Jadi koko antara Zulkarnaini yang dikait-kaitkan ke Minangkabau koko adalah termasuk Islamisasi pada periode awal. Kemudian dimasukkan ke dalam tambu-tambu adat, kemudian dimasukkan kepada petata petiti. Nah, sementara Datuk Maharaja Sedaraja sendiri tidak pernah mengakui bahasa inyo anak Sultan Iskandar Sukaneni, tetapi beliau mengakui inyo adalah anak Alexander Agung. Sementara Alexander Agung sendiri adalah anak daripada dewa dalam kepercayaan dunia kuno yang disebut Son of the Zeus. Dengan demikian, Datuk Maharaja Diraja adalah cucu daripada para dewa yang ditugaskan ke Sikoko. Kenapa? Karena nyolah terdesak di negaranya sendiri. Iya. Nah, dari situlah hukum matrinial kau dimulai. Padahal sebelumnya kita tetap memakai hukum patrinial menurut alur bapa. Jadi lebih tu lah Pak Alin. Ada itu dah bro. Ya, kalau itu kan lah di Jawa deh. Ya. Yalah ada salah bertanya gitu. Lah Ya, orang ilmu kita bertanya ya. gitu. Ya kita kan ndak puwe ya. Ya. Ya wak kok bertanya yo sampai kuek-kuek Pak Alin. Ya mak lope lo hati hiu-hiu dah itu Pak. Iya. Nang kini wak nio bertanya model kita di Minangkabau kok kan memakai di Sumpah Sakti Marapalam adat basandi sarak basandi kitabullah. Asandi adat kok pada inti kan kitabullah. Sementara di dalam Islam warisan diturunkan ke anak. Tiba di awak Minang apa dek kekemenakan po ya? Hai, kalau itulah kan tuan-tuan tanya. Kalau kita tu ke bertanya tu tuan-tuan, itu babi hari dah tu. Memang rancak bertanya mereka tu. Supaya anak-anak Minang model-model awak tuan-tuan ko, termasuk amba sendiri juga kami, supaya nak joleh, supaya jangan ada beko pendapat dan lain-lain. Dari tu dah gila sojo amba kambing amba dah ada apa beko dah. Dia tak jadi berjawab gini lah. Ulang balik. Alah. Perlu je kita menunggu sekali lagi. Ya, Tolonglah di ujung sekarang ni apa hari. Kalau tiuwo dia mengecek je tadi. Tak ada lah bonti loca tu nama ni Pak. Itu lah salah tak tahu. Bola pari. Dah pucuk tadi kau mungkin rak. Ya, itu.